Halo teman baca, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Behind the Book. Hari ini kita akan membahas sebuah karya sastra yang bukan hanya mengubah wajah sastra Indonesia, tetapi juga menggerakkan perubahan sosial yang besar. Buku ini adalah Max Havelaar karya Multatuli. Buku yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1860 ini bukan hanya sekedar sebuah cerita, tetapi juga sebuah protes besar terhadap ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di bawah penjajahan Belanda. Jadi, mari kita simak lebih dalam tentang buku ini, latar belakang penulisnya, dan bagaimana kisah ini berkembang menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sastra dan masyarakat, bahkan diangkat menjadi film. Latar belakang Multatuli. Untuk memahami Max Havelaar, kita harus tahu siapa Multatuli, yaitu nama pena dari Edward Douwes Dekker. Ia lahir pada tanggal 2 Maret 1820 di Belanda, dan kemudian bekerja sebagai pejabat pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tepatnya di Pulau Jawa. Saat itu, ia menyaksikan secara langsung bagaimana sistem kolonial Belanda menindas rakyat Indonesia, terutama para petani yang bekerja di perkebunan kopi. Sebagai pejabat muda yang idealis, ia mulai merasa tergerak untuk melawan ketidakadilan ini. Namun kendalanya, ia dihadapkan pada birokrasi yang korup dan tak peduli terhadap penderitaan rakyat. Keresahan dan kemarahannya terhadap sistem yang ada akhirnya mendorongnya untuk mengundurkan diri dari posisinya dan menjadi seorang penulis juga aktivis. Pada tahun 1856, setelah melihat betapa hancurnya sistem kolonial yang ada, ia mengadopsi nama pena Multatuli, yang berarti saya telah banyak menderita. Melalui karyanya ini, ia berusaha untuk menyalurkan amarah dan kekecewaannya, sekaligus menyerukan perubahan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia yang tertindas. Alur cerita Max Havelaar. Sekarang, mari kita masuk ke dalam cerita Max Havelaar. Buku ini dibuka dengan narator yang memperkenalkan dirinya sebagai pedagang kopi yang ingin menulis kisah tentang kegagalan moral dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Jawa. Kemudian, narator memperkenalkan tokoh utama, yaitu Max Havelaar, seorang pejabat pemerintahan Belanda yang ditugaskan di Lebak, sebuah daerah di Jawa, yang kini dikenal dengan Provinsi Banten. Havelaar adalah sosok yang idealis dan berusaha untuk melakukan tugasnya dengan penuh integritas. Ia berusaha melawan penindasan yang ia temui. Setibanya di Lebak, Havelaar menemukan fakta yang mengerikan. Para petani kopi diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para penguasa lokal yang berkolusi dengan pemerintah kolonial Belanda. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, dipukuli, dan dianiaya. Havelaar yang merasa tersentuh oleh penderitaan mereka berusaha untuk melaporkan semua penyalahgunaan ini kepada pemerintah pusat Belanda. Namun, upayanya untuk membawa perubahan terhalang oleh sistem birokrasi yang tak peduli dan pejabat-pejabat Belanda yang tidak ingin kehilangan kekuasaan mereka. Dengan kesulitan yang terus-menerus datang, Havelaar berjuang tanpa lelah. Meskipun akhirnya ia dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa perjuangannya tidak dapat membawa perubahan yang signifikan. Cerita ini berakhir dengan Havelaar yang merasa kalah. Namun, ia tetap teguh pada prinsip moralnya, meskipun dunia di sekitarnya menolak perubahan. Melalui buku yang berjudul Max Havelaar ini, Multatuli bukan hanya menceritakan kisah tentang Max Havelaar, tetapi ia juga menggambarkan keresahan mendalamnya terhadap ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini adalah seruan keras kepada masyarakat Belanda untuk membuka mata terhadap kenyataan yang terjadi di koloni mereka. Multatuli menggunakan novel ini sebagai alat untuk menyerang sistem kolonial yang ia anggap tidak manusiawi dan korup. Ia menyoroti
bagaimana petani kopi Indonesia diperlakukan seperti mesin, tanpa sedikit pun hak untuk mengatur hidup mereka sendiri. Namun, Multatuli tidak hanya mengkritik sistem Belanda. Ia juga mengajak masyarakat untuk introspeksi, mempertanyakan nilai-nilai moral yang mereka pegang, serta mempertimbangkan tanggung jawab mereka terhadap bangsa yang mereka jajah. Aktivisme Multatuli sangat berani dan melawan arus, mengingat pada masa itu kritik terhadap pemerintah kolonial bisa berakibat sangat fatal. Pengaruh Max Havelaar pada sastra Indonesia dan dunia. Pengaruh Max Havelaar sangat besar, tidak hanya dalam sastra Belanda, tetapi juga dalam sastra Indonesia dan dunia. Buku ini menginspirasi banyak penulis dan aktivis, baik di Belanda maupun Indonesia, untuk berbicara mengenai ketidakadilan sosial dan kolonialisme. Di Indonesia, meskipun buku ini diterbitkan pada abad ke-19, ia membuka jalan bagi munculnya tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Buku ini menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Dan juga, karya ini terus dipelajari serta dihargai hingga saat ini. Bahkan, Max Havelaar menjadi salah satu karya sastra yang dianggap sebagai karya besar dalam sejarah dunia. Buku ini mempengaruhi banyak penulis, termasuk penulis besar dunia seperti Franz Kafka dan Albert Camus, yang terinspirasi oleh gagasan-gagasan tentang ketidakadilan dan penindasan yang ada dalam karya ini. Seorang politikus tidak mengenal Multatuli, praktis tidak mengenal humanitas secara modern. Dan politikus tidak mengenal Multatuli bisa menjadi politikus kejam. Adaptasi film Max Havelaar. Tidak hanya sebagai karya sastra, Max Havelaar juga diadaptasi menjadi sebuah film. Adaptasi pertama dari buku ini dibuat pada tahun 1976, disutradarai oleh Fons Rademakers. Film ini mengangkat isu yang sama seperti dalam novel, yaitu ketidakadilan sosial dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia, serta perjuangan Max Havelaar melawan sistem tersebut. Film ini mendapat sambutan yang luar biasa, tidak hanya di Belanda, tetapi juga di Indonesia, sebagai upaya untuk mengenalkan cerita tentang perjalanan melawan kolonialisme kepada generasi baru. Meskipun tidak sepenuhnya mengikuti alur cerita buku, film ini tetap mempertahankan semangat protes terhadap penindasan dan ketidakadilan. Adaptasi ini juga memperkenalkan karya Max Havelaar kepada khalayak yang lebih luas, membuatnya semakin relevan hingga saat ini. Bahkan, film ini menerima berbagai penghargaan internasional berkat penggambarannya yang mendalam terhadap kisah penindasan dan kemanusiaan. Jadi teman baca, Max Havelaar bukan hanya sekedar karya sastra yang mengisahkan tentang ketidakadilan di masa penjajahan, tetapi juga sebuah karya yang menggugah hati dan pikiran kita untuk melihat kenyataan yang mungkin sulit kita terima. Ini adalah bukti bahwa sastra dapat menjadi alat yang kuat. Sekian video kita tentang buku Max Havelaar karya Multatuli. Jika kalian tertarik membacanya, silahkan komentar di bawah. Dan jika kalian yang tertarik untuk membeli buku ini, belilah di toko-toko buku resmi atau di toko-toko buku online terpercaya seperti Republik Fiksi, Bumi Fiksi, dan JDA Bookstore. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe channel Behind the Book agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Terima kasih dan selamat membaca.